Halo guys, perkenalkan nama saya Michael Gumpa, NIM 180310012. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tugas presentasi mandiri, biaya sederhana dan biaya majemuk dalam mata kuliah analisis teknik dan biaya. Bunga sederhana dan bunga majemuk. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bunga. Ketika seseorang meminjam uang dari pemberi pinjaman uang atau bank atau lembaga keuangan apapun, sejumlah biaya tambahan dibebankan oleh entitas pemberi pinjaman untuk penggunaan uang yang disebut bunga. Tingkat bunga ditentukan bersama oleh kedua belah pihak. Bunga dapat dibebankan dalam dua cara, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang pertama adalah jenis bunga di mana bunga yang dibebankan pada jumlah pinjaman, tetapi dalam kasus bunga terakhir dihitung pada jumlah yang dipinjamkan ditambah bunga yang terakumulasi. Bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dibebankan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan atau pokok untuk seluruh periode pinjaman. Contoh paling umum dari bunga sederhana adalah pinjaman mobil, di mana bunga harus dibayar hanya pada jumlah asli yang dipinjamkan atau dipinjam. Rumus bunga sederhana P kali I kali N, di mana P jumlah pokok, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah tahun. Sebagai contoh, jika Anda meminjam RS 1000 dari teman Anda, Rp 1000 dari teman Anda, atau 10% per tahun selama 3 tahun, maka Anda harus mengembalikan Rp 1300 kepada teman Anda di akhir tahun ketiga, Rp 1000 untuk kepala sekolah dan Rp 300 sebagai bunga, karena menyimpan jumlah itu untuk diri sendiri. Jika kami menjumlahkan pokok dan bunga, maka itu akan dikenal sebagai jumlah. Satu hal yang harus diingat adalah semakin banyak uang dan periode, semakin tinggi bunga. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung sebagai persentase dari pokok yang direvisi, yaitu pokok asli ditambah bunga yang terakumulasi dari periode sebelumnya. Di sini bunga harus dibayar atas pokok pinjaman serta bunga yang timbul selama jangka waktu pinjaman. Interval waktu antara dua periode pembayaran bunga dikenal sebagai periode konversi. Pada akhir periode konversi, bunga berbunga seperti periode konversi. 1 hari diperparah menjadi harian, 1 minggu diperparah mingguan, 1 bulan diperparah bulanan, 3 bulan diperparah triwulanan, 6 bulan diperparah tengah tahunan, dan 12 bulan diperparah setiap tahun. Biasanya bank membayar bunga setiap setengah tahun, tetapi lembaga keuangan memiliki kebijakan membayar bunga setiap triwulan. Rumus bunga majemuk yaitu P sama dengan P 1 tambah I N. Rumus bunga majemuk sama dengan P dalam kurung 1 tambah I tutup kurung N kurang 1, di mana P kepala sekolah, N jumlah tahun, I sama dengan tingkat bunga per periode. Jadi kesimpulan dari itu ialah bunga adalah biaya untuk menggunakan uang orang lain. Ada banyak alasan untuk membayar bunga seperti nilai waktu uang, inflasi, biaya peluang, dan faktor risiko. Minat sederhana cepat untuk dihitung, tetapi bunga majemuk praktis sulit. Jika Anda menghitung baik bunga sederhana dan bunga majemuk untuk pokok, nilai, dan waktu tertentu, Anda akan selalu menemukan bahwa bunga majemuk selalu lebih tinggi daripada bunga sederhana karena efek majemuk di atasnya. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu presentasi saya mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Sampai jumpa.